Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 ingin mempresentasikan tugas akhir kami. Nama saya Muhammad Farhan Putra Novian, ada teman saya Oktanifa Afifah Putri, yang ketiga dan Anda Chania Putri. Dari pertama, profil perusahaan. Car House adalah perusahaan besar dalam jual beli kendaraan roda 4 yang berlokasi di daerah Tangerang, yang lebih tepatnya di Karawaci. Car House berdiri sejak tahun 2016 yang didirikan oleh Stephen Adrian. Sebelum Car House sebesar ini, Stephen hanya berjualan kendaraan roda 4 ini hanya di rumah saja. Seiring berjalannya bisnis ini, teman Stephen memberikan sebuah bantuan modal untuk membesarkan Car House hingga memiliki showroom besar seperti saat ini yang sudah berdiri di Karawaci, Tangerang, Banten. Visi dan misi perusahaan. Visi Car House menjadi showroom yang dikenal di seluruh kota hingga luar negeri, yang mengutamakan pelayanan dan juga memberikan barang mobil yang terbaik untuk konsumen. Misi, Car House akan memberi pelayanan nilai tambah dan daya jual signifikan bagi para konsumen, menjadi mitra utama dalam bisnis jual beli mobil bekas, maupun mitra bisnis lainnya. Materi, isu-isu budaya terkini terhadap organisasi, praktik manajemen di lingkungan global, etika manajemen, mengambil keputusan, menciptakan dan mengelola tim, memotivasi karyawan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Oktanifa. Selanjutnya yaitu isu-isu budaya terkini terhadap organisasi. Isu-isu budaya organisasi terkini atau budaya inovatif menurut seorang peneliti manajemen asal Swedia, Goran Ekvall, ciri-cirinya yaitu tantangan dan keterlibatan, kebebasan, kepercayaan, dan keterbukaan. Waktu bagi gagasan, keceriaan, penyelesaian konflik, silang pendapat, dan juga pengambilan risiko. Isu-isu budaya terkini yang ada pada showroom Car House, yaitu tantangannya nyari mobil di zaman sekarang itu sulit sekali karena sekarang sudah banyak sekali orang yang mengerti tentang mobil sehingga daya jual beli mobil bekas rada turun dikarenakan si pembeli yang menawar harga terlalu rendah namun barang yang berkualitas tinggi. Kemudian ada praktik manajemen di lingkungan global. Sangat komparatif dalam berbisnis usaha showroom mobil ini karena dalam strategi pemasarannya, operasionalnya diatur dengan serapi mungkin agar konsumen tertarik untuk membeli di showroom kami. Salah satu keputusan penting bagi perusahaan adalah menganalisis pasar angka. Pasar ini dapat menguntungkan perusahaan dalam mengambil langkah-langkah untuk mengisi pasar tersebut. Selanjutnya ada etika manajemen. Di kewajiban sosial adalah keterlibatan perusahaan dalam aksi sosial dikarenakan kewajibannya untuk memenuhi tanggung jawab ekonomi dan hukum. Menurut Stephen Adrian, pendiri showroom, memberikan pelayanan yang responsif juga menjadi nilai tambah tersendiri bagi para pelanggan. Selanjutnya dibacakan oleh Nanda Chania. Selanjutnya, mengambil keputusan. Setiap pebisnis tentu sudah pernah tertipu, seperti contohnya Stephen. Ia pernah tertipu dan hampir masuk penjara, namun akhirnya masalah tersebut bisa diatasi dalam kekeluargaan. Dan sekarang ia lebih berhati-hati dalam berbisnis dan juga mengambil suatu keputusan lagi. Menciptakan dan mengelola tim. Mempertahankan komunikasi yang baik, bangun hubungan kerja yang positif, menghargai hasil usaha antar anggota tim, jadi diri sendiri. Jika butuh pertolongan, sebaiknya tidak perlu malu untuk meminta pertolongan, mengatasi setiap konflik dengan baik, tidak ada kesalahpahaman, dan berikan contoh kepada kerabat dengan baik. Selanjutnya, memotivasi karyawan. Membangun lingkungan kerja se-enjoy mungkin, salah satunya dengan mendekorasi ruangan agar tidak membosankan, dan juga bisa membuat otak lebih fresh. Memberikan bonus atau suatu penghargaan bagi karyawan setiap kali menyelesaikan suatu target, agar dia lebih bersemangat lagi. Membangun komunikasi baik antara pemimpin dan juga karyawan bisa memotivasi. Selain itu juga pemimpin dan karyawan harus menerima perbedaan pendapat. Kesimpulan, tantangan di sebuah perusahaan itu sangat sering terjadi, namun gimana faktor budaya perusahaannya saja, bagaimana mengambil keputusannya.
Buatlah cara pemasaran semenarik mungkin agar bisa menarik para konsumen untuk dapat melihat serta membeli barang pada perusahaan kita. Memberikan pelayanan yang baik juga merupakan suatu etika dalam berbisnis agar para konsumen merasa bahwa dia sangat dihargai. Jangan mudah untuk mengambil keputusan, apalagi dalam hal berbisnis, karena banyak sekali orang yang bersandiwara untuk memanipulasi kita agar bisa mereka bohongi. Berkomunikasi yang baik antar sesama anggota tim agar bisa menyelesaikan suatu masalah yang sedang terjadi, dan juga tidak adanya lagi kesalahpahaman. Memotivasi karyawan juga merupakan hal yang penting bagi kemajuan dan keberhasilan suatu perusahaan. Saran dari kami setelah melakukan wawancara kepada narasumber, jangan pernah main-main dalam hal bisnis jika belum siap mental dan juga tidak ada keberanian dalam hal mengambil suatu keputusan, mau itu keputusan keputusan kecil maupun keputusan besar. Terima kasih. Ya, sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.